maksimal pada masyarakat di bidang admindu dengan mendorong salah satunya pemberian penghargaan kepada kecamatan dengan capaian kinerja terbaik untuk pelayanan admindu dan juga untuk desa ataupun kelurahan dengan capaian pelayanan yang terbaik untuk masing-masing 5 kategori. Dan pada kesempatan kali ini kami juga menyampaikan terima kasih pada Bang Jateng. Jadi nanti khusus kepada para pemenang dari desa itu sudah disupport atas perintah Pak Bati kemarin. Bang Jateng sudah terkokoh-kokoh menyediakan hadiah berupa printer untuk masing-masing pemenang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa di tengah-tengah prestasi dari Disduk Capil yang terbaru adalah menjadi salah satu komponen bersama Dinsos dan juga RSUD menjadi pelayan publik terbaik nomor 1 se-Indonesia. Dan juga prestasi-prestasi yang lain dari Disduk Capil, diantaranya juga alhamdulillah menang untuk inovasi daerah, yaitu untuk DTP Dolan Teluk Penyu. Jadi Disduk Capil Kabupaten Cilacap hanya punya 1 aplikasi, yaitu DTP Dolan Teluk Penyu. Adapun inovasi lainnya adalah inovasi turunan untuk mempermudah atau menyangga kelancaran dari Dolan Teluk Penyu tersebut. Masih memerlukan dorongan, masih memerlukan pengkondisian, yaitu untuk akta kematian, untuk kartu identitas anak, itu masih di bawah yang diharapkan. Akan dilaksanakan penganugerahan Adminduk Award tahun 2024 oleh Bupati Cilacap. 2 mendapatkan presentasi 98,23. Selanjutnya untuk juara ketiga dari kategori yang sama dari Cilacap Selatan mendapatkan presentase 98,10%. Kami persilakan untuk maju ke depan. Cilacap Selatan. Berikutnya untuk kategori capaian identitas kependudukan digital atau IKD tahun 2024 untuk juara atau peringkat 2 dari Kecamatan Karangpucung. Kami persilakan untuk maju ke depan mendapatkan presentase 23,34%. Kecamatan Cilacap Utara mendapatkan presentase 22,06%. Berikutnya dari kategori kepemilikan KIA tahun 2024 tertinggi untuk peringkat kedua dari Kecamatan Bantarsari. Kami persilahkan untuk maju ke depan mendapatkan presentase 86,54%. Kecamatan Bantarsari. Dan selanjutnya untuk peringkat yang ketiga di kategori yang sama yaitu Kecamatan Cipari mendapatkan nilai 82,06%. Selanjutnya untuk kategori kepemilikan akta kelahiran 0 sampai 18 tahun 2024 tertinggi dari Kecamatan Cilacap Tengah memperoleh 98,06%, peringkat kedua. Cilacap Tengah. Berikutnya untuk peringkat ketiga dari Cilacap Selatan
poin 98,04% di kategori yang sama. Selanjutnya, kategori penerbitan akta kematian tahun 2024 tertinggi untuk peringkat 2 dari Kecamatan Cilacap Tengah dengan jumlah 854. Dan untuk peringkat ketiga dari Cilacap Utara dengan jumlah 851. Selanjutnya, ini untuk tingkat desa atau kelurahan. Untuk kategori capaian perekaman KTPL pemula Pilkada tahun 2024 tertinggi. Peringkat 2, Desa Karangkaberi dengan nilai 100% atau yang sudah rekam senilai 115. Maus, Kecamatan Maus, Desa Karangkaberi. Selanjutnya untuk peringkat yang ketiga dari Kecamatan Binangun, Desa Pesawahan. Dari Kecamatan Binangun, Desa Pesawahan, ada yang hadir? Selanjutnya dari kategori capaian identitas kependudukan digital tahun 2024 tertinggi di tingkat desa atau kelurahan untuk peringkat 2 dari Kecamatan Ajipala, Desa Adireja Kulon. Silakan untuk maju ke depan. Sudah 44,79%. Berikutnya untuk peringkat yang ketiga di kategori yang sama dari Kecamatan Maus, Desa Karangreja mendapatkan persentase 40,41%. Selanjutnya untuk kategori kepemilikan KI atau 2024 tertinggi tingkat desa atau kelurahan, yaitu peringkat 2 dari Kecamatan Karangpucung, Desa Sidamulya. Berikutnya untuk peringkat 3 dari kategori yang sama dari Kecamatan Sampang, Desa Paketingan. Dari Kecamatan Sampang, Desa Paketingan, ada yang rawuh, ada yang hadir. Dan selanjutnya untuk kategori kepemilikan akta kelahiran 0 sampai 18 tahun 2024 tertinggi di tingkat desa atau kelurahan, peringkat 2 dari Kecamatan Karangpucung, Desa Sidamulya, 99,31%. Persilakan untuk maju ke depan, Kecamatan Karangpucung, Desa Sidamulya. Pak Kades atau yang mewakili. Selanjutnya untuk peringkat ketiga di kategori yang sama dari Kecamatan Cilacap Utara, Kelurahan Mertasinga. Dan berikutnya di kategori penerbitan akta kematian tahun 2024 tertinggi untuk tingkat desa atau kelurahan, peringkat 2 yaitu Kecamatan Cilacap Tengah, Kelurahan Sidanegara. Silakan untuk maju ke depan. Dan untuk peringkat ketiga dari
langsung mendapatkan peringkat 1, 2, mendapatkan 2 penghargaan di 2 kategori, semuanya di peringkat 1. Selanjutnya untuk kategori kepemilikan KIA tahun 2024 tertinggi, peringkat 1 Kecamatan Kampung Laut. Persilakan untuk maju ke depan untuk kategori kepemilikan KIA tahun 2024 tertinggi. Selanjutnya untuk kategori kepemilikan akta kelahiran 0 sampai 18 tahun. Peringkat 1 Cilacap Utara. Silakan untuk maju ke depan. Mendapatkan peringkat 1 untuk kategori kepemilikan akta kelahiran 0 sampai 18 tahun 2024 tertinggi di tingkat kecamatan. Selanjutnya untuk kategori penerbitan akta kematian tahun 2024 tertinggi untuk peringkat 1 yaitu Kecamatan Pesugihan. Mendapatkan peringkat 1 untuk kategori penerbitan akta kematian tahun 2024 tertinggi di tingkat kecamatan. Dan selanjutnya untuk tingkat desa atau kelurahan di kategori capaian perekaman KTPL pemula pilkada tahun 2024 tertinggi, peringkat 1 untuk peringkat 1 Cilacap Utara, Kelurahan Gebang Manis. Untuk kategori capaian perekaman KTPL pemula pilkada tahun 2024, kami persilakan untuk maju ke depan terakhir. Selanjutnya untuk kategori capaian identitas kependudukan digital tahun 2024 tertinggi tingkat desa atau kelurahan, peringkat 1 Kecamatan Mal, Desa Pandisihan. Silakan untuk maju ke depan. Mendapatkan peringkat 1 di kategori capaian IKD tahun 2024 tertinggi tingkat desa atau kelurahan. Dan selanjutnya untuk kategori
ke depan. Kecamatan Cilacap Tengah, Kelurahan Donan. Ada yang rapuh? Dengan penghargaan tersebut, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cilacap, saya dengan Mbak Wabuk mengucapkan selamat. Selamat atas penghargaan yang sudah diraih terkait dengan pelayanan adminduk tadi. Banyak sekali kategori dan bahkan ada kecamatan yang ngerapel-ngerapel dapat beberapa penghargaan. Ya tadi saya ngurus kemudian, oh iya ya, ini ada yang kebanyakan di kecamatan kota. Terus kemudian, ya apakah mungkin kesadaran di kota itu juga tinggi atau kebutuhan? Ini antara kesadaran dan kebutuhan. Tadi saya sempat di ruang transit sempat berdiskusi. Jadi ini kenapa kita perlu mengoptimalkan capaian layanan kependudukan? Karena dari data kependudukan ini banyak hal program pemerintah dikucurkan. Ketika dokumen data kependudukan ini tidak valid, yang mengakibatkan adalah kita nanti akan dibully oleh masyarakat. Ada sing wis mati SEM diterima, terus kemudian ada yang tidak pas seharusnya mungkin diupdate dari tidak mampu menjadi mampu dan sebagainya, dari miskin sudah mungkin mampu, atau mungkin rumahnya sudah baik karena mungkin keterima kerja di mana keluarganya, sehingga itu menjadi bulian masyarakat. Kok pemerintah ngasih bantuannya tidak adil? Tidak adilnya karena apa? Jujur, ini adalah masalah data kependudukan yang mungkin seharusnya sudah meninggal, bisa dialihkan ke yang lain. Seharusnya mungkin sudah berpindah, bisa dialihkan ke yang lain. Tetapi karena kita tidak mengupdate data, itu kadang-kadang jadi tidak tepat sasaran. Kadang-kadang kelemahan di kita itu mengurus dokumen kependudukan karena kebutuhan, ngurus waris, terus mungkin ngurus perbankan, nembek gelem ngurus. Tapi nek sekiranya jenenge ibaratnya untuk bantuan ngerti sing atas namanya meninggal baru dilaporkan, otomatis biar mengatur terus sih. Ini yang juga harus ditertibkan sehingga ini bukan lagi kebutuhan yang sepihak oleh subjeknya, tetapi ini kebutuhan kita pemerintah. Ini harapan dari semuanya, monggo terutama teman-teman kades yang mungkin hadir, terus Bapak Ibu Camat, untuk silakan mendorong untuk pelayanan inovasi untuk lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, lebih murah. Disitulah yang dikatakan kita melakukan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tahun ini 30%, harapan saya tahun 2026 sudah 100% ya Bu Kadis, untuk terkait dengan pelayanan di tingkat desa ini bisa optimal. Ketika kita sudah berinovasi adalah mempertahankan inovasi itu. Membuat inovasi gampang. Contohnya mungkin gawe sistem, gawe aplikasi itu menggunakan ahli teknologi gampang. Tapi bagaimana kontinuitas, keberlanjutan dalam memberikan pelayanan. Apalagi kadang-kadang lagi mau ada penilaian, mau ada lomba, mau ada ini, kita kadang-kadang kepriwe caranya memang kita menunjukkan yang terbaik, berinovasi dan sebagainya. Tapi justru yang paling penting adalah mempertahankan kontinuitas, keberlanjutan setiap saat, bahwa pelayanan itu baik, pelayanan itu cepat, pelayanan itu murah. Karena sesungguhnya bahwa tim-tim penilai yang datang mungkin menilai, mengakreditasi dan sebagainya, itu biasanya terkondisikan. Tahu tim akan datang, diapik-apiki, ditertipakan datanya, dimain-mainan. Tetapi justru ada yang kita sering lupa. Setelah membuat inovasi pelayanan yang baik, keberlanjutannya yang kita harus ingat baik-baik adalah penilai pelayanan sesungguhnya adalah masyarakat yang setiap hari memanfaatkan pelayanan.
Lagi selamat kepada seluruh penerima Adminduk Award yang sudah tadi menerima dan nanti mungkin akan disimboliskan bagi yang juara satu saja ya Bu. Juara satu mendapatkan printer. Terus kemudian selamat juga kepada Disduk Capil yang telah berinovasi soft launching kaitannya inovasi Maria Mercedes Caritani. Semoga memberikan manfaat pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Cilacap sehingga masyarakat Cilacap semakin baik, bercahaya dan maju besar. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian, mohon maaf apabila menyampaikan sambutan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melaksanakan hand scan ada di ujung kanan Bapak, mohon izin. Mungkin kita bisa hitung sampai 3 bersama-sama. Nanti Pak Bupati meletakkan tangan kanannya di layar. Nah, kami hitung 1, 2, 3. Ada 15 unit untuk seluruh peringkat 1, 2, 3 di Adminduk Award